Sebanyak 5 orang pelajar SMA Derajat di Kota Dumai dinyatakan tidak lulus pada ujian nasional tahun 2014. Keempat pelajar tersebut, 1 orang dari SMK dan 4 orang pelajar dari SMA di Kota Dumai. Walau ada 5 pelajar yang dinyatakan tidak lulus, namun dari segi nilai rata-rata siswa, baik program IPA maupun IPS mengalami kenaikan. Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kota Dumai, Haji Misdiono mengatakan, untuk persentase kelulusan tingkat SMA dan Madrasah Aliyah untuk program IPA lulus 100%. Jika dibanding tahun lalu, terjadi kenaikan. Pada tahun lalu, nilai rata-rata program IPA 6,72 dan tahun 2014 menjadi 7,6. Untuk provinsi, pada program IPA, Dumai berada ranking keempat. Untuk program IPS, tahun lalu Dumai berada di posisi 99,74% dengan lulusan rata-rata 5,72. Sedangkan IPS pada tahun 2014 di posisi 99,64%, terjadi penurunan dari segi persentase kelulusan. Tetapi terjadi kenaikan pada nilai rata-rata yakni 7,1. Untuk IPS, Dumai berada di ranking 7 tingkat Provinsi Riau. Sementara untuk tingkat SMK, untuk persentase kelulusan terjadi penurunan. Jika tahun lalu kelulusan SMK 100%, tahun ini hanya 99,94%. Terjadi penurunan, namun dari segi rata-rata nilai tahun lalu 6,13, tahun ini menjadi 7,03, terjadi kenaikan. Untuk tingkat provinsi, Dumai berada di ranking ke-7. Baru saja kita umumkan hasil ujian nasional tingkat SLTA di Kota Dumai, dan dari data yang ada untuk peserta ujian tahun ini agak menguntungkan. Artinya begini, 1 orang dari SMK dinyatakan belum berhasil, itu dari SMK 3. Kemudian ada 4 orang dari SMA, itu program IPS, itu terdiri dari 1 orang dari SMA PGRI, 2 orang dari SMA Negeri 4 Dumai, dan 1 orang dari SMA Negeri 5 Dumai. Untuk persentase kelulusan kita untuk tingkat SMA ini yang saya maksud SMA dan Madrasah Aliyah tentunya, itu untuk IPA itu 100%. Jadi persentase kita 100%. Ini kalau dibanding dengan tahun lalu kita terjadi kenaikan. Kalau tahun lalu itu rata-rata kita 6,72, tahun ini 7,6. Itu rata-rata nilai kita di program IPA. Dan ini terjadi kenaikan. Dari provinsi kita masih menempati ranking keempat. Kalau tahun lalu itu kita menempati ranking ketiga, tapi dari segi nilai kita naik. Kemudian untuk program IPS, untuk tahun lalu itu kita berada di posisi 99,74%, lulusan dengan rata-rata 5,72. Maka tahun ini IPS itu 99,64%, terjadi penurunan dari segi persentase kelulusan, tapi terjadi kenaikan pada nilai rata-rata yaitu 7,1 dibanding tahun lalu itu 5,72. Kemudian untuk tingkat SMK, untuk IPS tadi kita menempati ranking ke-7 di Provinsi Riau. Sedangkan untuk tingkat SMK itu kita tahun ini terjadi untuk persentase terjadi penurunan, karena kalau tahun lalu itu SMK itu 100% kelulusannya, tahun ini 99,94%, jadi terjadi penurunan. Namun dari segi rata-rata nilai, tahun lalu itu 6,13, tahun ini 7,03, jadi kenaikan. Ranking masih sama dengan tahun lalu, ranking 7. Harapan Pak Diadi? Beberapa harapan kita tentunya memang seperti sering saya utarakan di berbagai media, kita jangan berpatokan pada ranking, karena ranking ini tidak jadi persoalan. Yang jadi persoalan adalah rata-rata nilai. Kita berharap
anak-anak kita yang dinyatakan belum berhasil pada ujian nasional ini, kalau ada program paket C pada bulan-bulan depan ini, mohon segera mendaftarkan dan ikut program paket C. Dan kalau memang tidak bersedia ya ikut mengulang. Artinya apa? Masa depan anak-anak kita ini juga perlu dipertimbangkan. Walaupun 5 orang ini jangan terlalu menyesali diri, belajar dengan sungguh-sungguh lagi dan ikut ujian. Ada 2 program, paket C atau ikut reguler di tahun yang akan datang. Kemudian untuk teman-teman di sekolah, seperti saya juga mengamati dari data yang ada, ini sebenarnya kalau kita lihat yang belum berhasil ini rata-rata semua nilainya rendah. Artinya apa? Nilai rendah ini kalau satu-satu mungkin ada kesilapan. Tapi kalau rendah rata-rata berarti memang kemampuan anak kita ini. Nah, karena itu kita berharap kepada kepala sekolah untuk menggiatkan lagi teman-teman yang bertugas di Kanslik dengan penyuluhan di sekolah ini bertugas dengan baik, menjaring anak-anak yang mengalami kesulitan belajar ini untuk mendapat bimbingan secara terus-menerus dengan cara-cara yang sangat-sangat psikologis agar anak-anak kita ini jadi berhasil. Kemudian yang lebih penting sebenarnya, belajar ini jangan pada waktu ujian. Belajar sebenarnya dari awal masuk di SMA atau di SMK dan seterusnya itu belajarnya tiada henti. Jadi belajar dengan sungguh-sungguh, rajin dan tertib. Seperti yang saya katakan bahwa nilai ini hanya merupakan lambang dari kita belajar. Sebenarnya tujuan hakiki dari pendidikan kita ini kan seperti yang katakan di beberapa kesempatan bahwa ingin menciptakan warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Ini bagian dari standar nasional pendidikan kita. Penilaian ujian nasional hanya bukan bagian dari itu saja, 1/8 dari 8 standar nasional pendidikan Indonesia. Untuk side effect atau efek samping dari kegembiraan dari peserta didik kita yang hari ini dinyatakan lulus dengan cara konvoy, melanggar lalu lintas, termasuk coret-coret pakaian, ini sebenarnya bagi saya ini hal-hal yang tidak perlu harus ada sebenarnya. Kita sudah menghimbau, kepala sekolah juga sudah menghimbau untuk ini tidak dilakukan. Namun kalau ini tetap berlangsung berarti di luar perhitungan-perhitungan kita. Karena itu saya ingin mengajak kita sebenarnya semua komponen masyarakat juga, termasuk orang tua, peserta didik ini juga mengambil berat persoalan ini untuk menjadi perhatian dari waktu ke waktu. Termasuk juga masyarakat kita penjual pilok segala macam ini. Nah, ini kan sebenarnya bukan masalah kita sendiri, masalah bersama. Kalau ini yang dibeli oleh anak-anak sekolah, kalau kita bisa menghambat untuk kegiatan ini mungkin tidak terlalu seperti ini. Kemudian yang paling penting sebenarnya kita ini sedang kedatangan tamu dari beberapa kabupaten kota, para pimpinan-pimpinan daerah yang berada di sini. Ini tunjukkanlah keramah tamahan kita, jangan tunjukkan hal-hal yang negatif. Momennya serentak ini, pengumuman ujian nasional serentak dengan tamu-tamu kita yang datang. Jadi kita berharap bagian dari pelajar Dumai untuk dapat menghargai para tamu-tamu kita yang sedang datang. Jangan membuat keributan, terutama keributan di jalan raya. Cukuplah kegembiraan itu bersama orang tua di rumah, dan berpikirlah untuk ke depan bagaimana kita akan melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi. Terima kasih. Dari Dumai, tim Dumai Dokumentasi melaporkan.